Oke, ini saya mendapat berita dari, kayaknya sih memang kalau saya perhatikan memang dari channel ini tuh selalu membela ke Rohingya. Jadi selama ini selalu membela ke Rohingya. Ada apa dengan channel ini saya juga nggak tahu. Dan ini ada lagi pimpinan pusat Muhammadiyah apa ya, yang mengatakan masyarakat itu harus ramah kepada Rohingya. Pokoknya wis karepmu lah, ulama-ulama sudah seperti itu sekarang. Wis karep-karepmu, remuk-remuk lah. Negara ini mau kuasai pengungsi ya monggo. Mereka yang di atas itu nggak pernah mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Mereka lebih mendengarkan keluh kesahnya Rohingya daripada keluh kesahnya masyarakat. Mereka tidak akan mendengarkan suara masyarakat yang sekarang udah berbondong-bondong menolak. Bahkan mereka pun tahu masyarakat itu menolak, tapi kok masih aja di para ulama-ulamanya itu yang diterjunkan untuk meredam situasi ini biar masyarakat itu kalah gitu loh. Jadi masyarakat itu biar menerima mereka dengan ramah dan dengan baik. Selama ini kurang ramah apa sih? Orang Aceh lah contohnya, dari tahun berapa Rohingya masuk ke Aceh, kurang ramah apa? Dan giliran sekarang mereka berulah, warga Aceh resah, berarti dikatakan nggak ramah dong sekarang. Ini karena disuruh sekarang kita harus ramah ke Rohingya. Oke, kita dengarkan nih beritanya. Nggak saya tampilkan gambarnya karena gambarnya itu aja. Saya tampilkan suaranya saja biar lebih aman ya, biar nggak ada hak cipta. Nah ini dengarkan nih berita-berita. Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Manegir Nasution mengimbau masyarakat Indonesia untuk bisa ramah terhadap pengungsi Rohingya, termasuk memperlakukan mereka secara manusiawi demi prinsip kemanusiaan. Hal tersebut harus dilakukan lantaran kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh belakangan ini memicu pro dan kontra di dalam negeri. Selain itu, pemerintah Indonesia harus memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam penyeludupan pengungsi ke Indonesia untuk penjeraan demi memastikan tidak terjadinya keberulangan hal yang sama di masa mendatang. Pemerintah Indonesia juga harus mampu meningkatkan diplomasi internasional terutama terhadap negara-negara pihak untuk segera menerima pengungsi yang sudah ada di Indonesia. Manajer menuturkan Indonesia sejauh ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi sehingga Indonesia belum menjadi negara pihak yang harus menerima pengungsi pencari suaka. Konvensi terkait status pengungsi yang juga dikenal sebagai Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967 sendiri membantu untuk melindungi mereka. Konvensi tersebut adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 karena faktor geografis yaitu pintu masuk di Indonesia yang terlalu banyak sehingga sulit menjaga masuknya pengungsi dari berbagai negara. Kapasitas Indonesia menjaga perbatasan juga akan sangat terbatas serta adanya pertimbangan parameter yakni aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknis sedangkan Konvensi 1951 saat itu dinilai belum memenuhi atau aman dari keempat parameter tersebut. Kemudian, pertimbangan lain adalah terkait kemampuan Indonesia karena Perjanjian 1951 melahirkan kewajiban internasional yaitu negara yang meratifikasinya harus mematuhi aturan tersebut sesuai dalam pasal 17 dan 21. Pasal 17 menyebutkan negara yang meratifikasi perjanjian wajib memberi pekerjaan ke pengungsi sedangkan pasal 21 menyebutkan negara yang meratifikasi harus memberi rumah atau akomodasi ke para pengungsi. Pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia untuk mencari tempat pengungsian ini ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Terlebih, adanya para pengungsi Rohingya itu menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Pasalnya, sebagian warga Indonesia tidak terima pengungsi Rohingya diterima di Indonesia karena kesenjangan sosial.
Mereka menganggap pemerintah tak memerhatikan warga lokal karena malah mengurusi pengungsi Rohingya. Namun, sebagian lainnya juga menyatakan menerima karena alasan kemanusiaan. Lalu, siapa sebenarnya pengungsi Rohingya ini hingga sampai di Indonesia untuk mengungsi? Kemudian, bagaimanakah sikap dari pemerintah Indonesia sendiri menyikapi hal tersebut? Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam yang populasinya mencapai 1,3 juta jiwa. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Etnis Rohingya memiliki bahasa dan budaya sendiri, serta mengklaim diri mereka sebagai keturunan pedagang Arab dan kelompok lain yang telah berada di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Sejarawan meyakini, komunitas Rohingya sudah tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Sehingga, hal yang diyakini adalah komunitas Rohingya merupakan bagian dari etnis di Myanmar. Namun, saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824-1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Nah, orang Rohingya yang beragama Islam ini dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Lalu, ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Sehingga, etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi kewarganegaraan kepada orang Rohingya sejak 1982 saat menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Akibatnya, orang-orang Rohingya ini menjadi populasi tanpa kewarganegaraan atau stateless terbesar di dunia. Meski tak mempunyai kewarganegaraan, hampir seluruh warga Rohingya ini masih tinggal di Myanmar. Tepatnya, mereka tinggal di wilayah termiskin Myanmar yang bernama Rakhine dan mereka tidak boleh keluar dari negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Wes, pokoknya sekarang karep-karepmu lah para ulama mau ngomong apa. Nggak usah didengerin lagi rakyat Indonesia. Nggak usah didengerin lagi suara masyarakat. Kita ini nggak penting kok. Masyarakat ini nggak penting kok. Mereka Rohingya itu lebih penting. Rohingya itu yang akan menyumbang dan akan memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia. Yang akan memperbaiki negeri ini itu Rohingya, bukan masyarakat. Jadi ya, ayo terus gembor-gemborkan aja, terus terima Rohingya, sambut dengan ramah, terus aja, nggak apa-apa kiai-kiainya. Nanti kalau tiba waktunya masyarakat sudah geram, sudah gedek, ya jangan disalahkan juga masyarakatnya. Kalau masyarakatnya mau disalahkan, lebih baik masyarakat Indonesia kalian usir aja ke negara lain, kalian terima aja mereka para imigran gelap ini semua tempatkan di Indonesia. Nah, jadi bertukar etnis. Nanti etnis Indonesia nanti diekspor kemana gitu. Nggak usah nanti dipeduliin lagi Indonesia. Nggak penting masyarakat Indonesia itu. Nggak membantu ke kalian para pejabat-pejabat negara, para ulama-ulama besar itu nggak membantu kok masyarakat Indonesia. Yang membantu itu Rohingya semuanya. Mereka orang-orang yang berakhlak, beradab, beragama, beriman. Nah, masyarakat Indonesia nggak ada yang seperti Rohingya. Masyarakat Indonesia nggak ada yang sebagus sebaik Rohingya, nggak ada. Jadi ya terus sanjung-sanjung mereka, terima mereka, ramahi mereka. Pokoknya semua yang baik-baik lah untuk mereka Rohingya. Kasih mereka bantuan, kasih mereka jatah, kasih mereka kehidupan yang layak, yang enak. Masyarakat Indonesia itu nggak membutuhkan itu, nggak penting. Masyarakat Indonesia nggak mengharapkan hidup yang layak. Kalau masalah sengsara, orang Indonesia itu udah disengsarakan dari dulu, banyak masyarakatnya yang sengsara dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi sudah terbiasa, sudah kebal dengan kehidupan sengsara. Jadi kalian cukup ya terus beri mereka itu yang baik-baik Rohingya, biar mereka itu betah. Nah, jadi nanti yang dari Bangladesh, yang dari Cox's Bazar, yang dari Kutu Palong, nah nanti mereka berpindah semua ke sini. 1.300.000 orang pindah semua ke Indonesia, ke Sumatera, ke Aceh. Gak apa-apa, nanti banyak loh masyarakat Rohingya itu yang
mensejahterakan Indonesia, membantu perekonomian Indonesia, membuat Indonesia jadi negara yang beriman, berakhlak, beragama, karena kita menolong mereka orang-orang yang sangat-sangat baik akhlaknya. Dan selama ini kan digembur-gemburkan seperti itu. Beda dengan masyarakat Indonesia yang nggak pernah dianggap berakhlak. Bahkan menolong mereka dari tahun 2000 sampai sekarang pun nggak pernah dianggap. Malah sekarang disuruh untuk apa tadi, ramah pada mereka. Berarti kan orang Indonesia selama ini nggak pernah ramah dengan orang-orang Rohingya itu. Ya seperti itu. Jadi jangan dianggap suara masyarakat, suara warga lokal, udah abaikan saja. Pemerintah dan ulama-ulama besarnya udah nggak usah dengerin orang-orang dari warga lokal. Suara kami nggak penting, suara warga nggak penting, lebih penting suara orang Rohingya. Dan nanti ketika warga lokal sudah muak dengan kalian, ya kalian nanti akan tahu sendiri. Nanti disalahkan lagi nih, tetap disalahkan lagi. Kalau sudah muak, bertindak, masyarakat bertindak, pasti disalahkan lagi. Nggak ada pernah benernya. Pokoknya selamanya yang bener itu Rohingya. Warga lokal nggak ada pernah yang bener. Nggak pernah, nggak akan pernah dianggap bener. Suaranya pun nggak akan pernah dianggap. Jadi ketika masyarakat Aceh nanti merasa resah, ya nggak penting kok itu. Lebih mementingkan tetap Rohingya. Masyarakat Aceh udah nggak penting kata mereka. Jadi biarkanlah mereka menyanjung terus Rohingya. Ini jempol. Nah, kasih jempol 4 nih sama jempol kaki. Nanti saya pinjemin 4 jempol lagi dari tetangga untuk mereka yang selalu menyanjung Rohingya. Pokoknya jos buat kalian. Untuk warga lokal ya kita terima aja, karena kita masyarakat yang gak dipedulikan oleh pemerintah dari zaman dulu. Suara kita juga nggak pernah didengar. Ya udah, kita pasrah aja. Nanti suatu saat kita minta kepada pemerintah, udah kita dioper aja ke negara lain, kita diberikan aja ke negara lain gitu, biar nanti Sumatera dan Aceh untuk Rohingya. Nah kita ngalah gitu. Nah oke, seperti itu aja lah. Jengkel gedek saya juga dengernya kalau udah kayak gini. Tapi untuk kalian semua yang dari Sabang sampai Merauke yang ya selama ini mendukung apa yang saya serukan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Walaupun kita belum juga didengarkan oleh mereka, ya kita tetap terus berusaha demi kenyamanan dan kedamaian warga lokal sendiri. Jangan sampai kedamaian, kenyamanan warga lokal ini diganggu oleh imigran yang enggak jelas asal usulnya, dari negara entah berantah dari planet mana kita nggak tahu. Biarkan pemerintah mau mengurus mereka, ya silahkan. Nanti kalau kita udah gedek kan nanti baru pemerintah tahu. Udah, kita lanjut lagi ke konten berikutnya.